Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Oktaviani Rahayu dari kelas FM 20B ingin memenuhi tugas presentasi mata kuliah Manajemen Farmasi. Manajemen dan organisasi sebagai sistem. Definisi sistem: kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Adapun tanda-tanda sistem, diantaranya yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Dan yang keempat, dapat diinformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Dan yang terakhir, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan berdasarkan kriteria faedah. Yang pertama, ada faedah elementer, yaitu perusahaan ekstraktif dan perusahaan agraris. Yang kedua, ada faedah bentuk, yaitu perusahaan industri atau kerajinan. Yang ketiga, faedah tempat dan waktu, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Dan yang terakhir, faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu perusahaan perbankan dan asuransi. Dan selanjutnya ada penggolongan perusahaan berdasarkan yuridis ekonomis, yaitu diantaranya ada usaha perseorangan, usaha persekutuan, ada PT, koperasi, yayasan, ada perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan yang terakhir perusahaan perseroan. Selanjutnya jenis sekutu, yaitu ada general partner, yaitu bertanggung jawab penuh dan memegang manajemen perusahaan. Terus ada special or limit partner, yaitu bertanggung jawab pada modal dan tidak pada manajemen. Ada silent partner, yaitu tidak aktif tapi terkenal oleh publik. Ada secret partner, yaitu aktif dalam partnership tapi tidak dikenal oleh publik. Ada dormant or sleeping partner, yaitu tidak aktif tapi dikenal publik. Ada senior partner, partner awal, modal besar, dan ikut manajemen perusahaan. Dan ada junior partner, yaitu kebalikan senior partner. Dan yang terakhir ada nominal partner, sebagai partner tapi tidak memberi modal dan mendapatkan laba. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru, seperti memperhatikan kebutuhan rohani dan tidak hanya jasmani. Terus lebih banyak kerja akal, pikiran daripada fisik. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Dan manajemen pemberian konsultasi bukan perintah. Dan yang terakhir, kompetensi keterampilan manajemen bukan teknologi. Nilai primer atau asas budaya baru itu terbagi beberapa bagian ya. Ada bagian asas tujuan, asas konsensus, asas prestasi, asas empiris, asas keunggulan, asas kesatuan, asas keakraban, dan yang terakhir asas integritas.
Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena kesatu, para karyawan loyal. Kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung dan membantu. Ketujuh, karyawan merasa dihargai. Kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Dan yang kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Efektivitas karyawan berdampak baik bagi kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan rendah kerja, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Produktivitas dan efisiensi dapat membuat laba meningkat, harga pokok turun, hasil produksi mudah tersebar, harga jual dapat diturunkan, banyak pembeli karena murah, kompetitif, dan yang terakhir, efisiensi waktu. Terima kasih.